media sosial. Kayaknya hampir semua dari kita mempunyai satu akun media sosial, bahkan mungkin lebih. Dan media sosial digunakan hampir setiap hari. Pasti banyak di sekeliling kita yang main HP saat makan, saat belajar, dan bahkan sampai mengganggu jam tidur. Yap, gue akuin, gue pun seperti itu. Gue termasuk orang yang aktif banget di media sosial, apalagi di YouTube, Twitter, dan TikTok. Dari 3 aplikasi ini aja dalam sehari gue bisa menghabiskan waktu kurang lebih 6-7 jam. Cuman dalam beberapa minggu ini gue melakukan eksperimen dan itu worth it cuy. Gue jadi lebih tenang, lebih bahagia, ya pokoknya nggak stres lah gitu loh. Ya sekarang media sosial yang sudah mengontrol gue dan bukan gue yang mengontrol media sosial. Jadi gue memutuskan untuk merubah kehidupan digital gue menjadi digital minimalism. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin dan melakukan aktivitas online-nya yang telah ia pilih dengan cermat sehingga membawa nilai yang paling besar atau manfaat yang paling besar bagi hidupmu untuk depannya. Itulah digital minimalism. Pertanyaannya, kenapa gue memutuskan untuk jadi digital minimalism? Gue memilih digital minimalism karena gue pengen punya kualitas hidup yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat supaya gue bisa lebih fokus terhadap goals gue. Dan memilih aplikasi apa nih yang kira-kira yang mempunyai nilai tambah atau berguna bagi kehidupan gue untuk depannya. Dan sebenarnya di sisi lain stres cuy, kayak capek aja gitu loh ngikutin perkembangan zaman. Kayak corona udah hampir 2 tahun gak kelar-kelar. Gara-gara corona, media sosial ini akhirnya menjadi pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan gue. Dan semenjak masuk kuliah pun pada tahun 2020, gue jadi lebih sering menggunakan media sosial. Ya tuntutan juga sih gitu loh. Kuliah daring, kayak nge-zoom atau nugas bisa seharian. Belum lagi ya main media sosialnya gitu loh. Kadang gue tidur bisa sampai jam 3 pagi atau bahkan jam 4 pagi gitu loh. Ngapain aja ya? Ya itu tadi. Padahal dulu ketika SMA, gue gak terlalu memedulikan media sosial kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ya walaupun gue punya aplikasi tersebut, gue merasa itu gak terlalu penting gitu loh. Merasa media sosial telah menjadi toxic. In my opinion, yes. Sejak awal 2005, Facebook telah menjadi fenomena di seluruh dunia, yaitu dengan memperkenalkan istilah dari media sosial. Lalu beberapa tahun kemudian disusul dengan aplikasi Twitter, WhatsApp, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lain. Hal ini menjadi tanggung jawab dalam revolusi cara manusia berkomunikasi. Dan media sosial ini digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Yap, saat ini media sosial menjadi bagian hal yang sangat penting bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, membuat masyarakat semakin menggunakan internet, menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya, dan memaksa masyarakat untuk belanja, bekerja dari rumah, dan bahkan sekolah atau kuliah pun dari rumah. Hasil riset yang dilakukan oleh perusahaan media asal Inggris yaitu We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite, keduanya merilis laporan Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital. Menurut laporan tersebut, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit dalam sehari untuk mengakses media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia sama dengan 61,8% dari total populasi Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu. Gila gak sih sebanyak itu gitu loh. Bahkan Indonesia sendiri tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 9 dari 47 negara. Ya, membuka media sosial memang rasanya tuh kayak asik, kayak menyenangkan, dan membuka media sosial sering dilakukan sebagai jeda atau istirahat dari kesibukan kerja. Tapi di sisi lain media sosial juga menyebabkan masalah pada kesehatan mental. Menurut Alif Aulia Masfufa, psikolog klinis dari komunitas Love Yourself Indonesia, mengatakan kecanduan media sosial bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Contohnya seperti munculnya rasa iri, tidak percaya diri, cemas, overthinking, dan bahkan bisa mengalami depresi. Lalu penggunaan media sosial yang terlalu aktif juga tidak hanya berdampak pada kesehatan mental saja, tetapi juga pada kesehatan fisik, terutama berubahnya pola tidur. Menurut studi dari International Journal of Environment Research and Public Health, mereka mengungkapkan bahwa penggunaan smartphone yang terlalu lama dapat meningkatkan atau menyebabkan risiko seseorang mengalami insomnia.
But media sosial tidak selamanya buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Media sosial ibarat pisau. Pisau bisa bermanfaat untuk kebutuhan manusia sebagai alat memotong makanan, tapi pisau juga bisa digunakan untuk melukai orang lain, diri sendiri, dan bahkan dapat membunuh orang lain. Media sosial pun seperti itu. Kalau kita menggunakannya untuk hal-hal baik, maka kita akan dengan mudahnya mendapatkan informasi atau berita baru, sehingga kita bisa bertukar informasi dengan sesama. Bahkan kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru. Dan lewat sosial media pun kita dapat mengekspresikan diri kita dengan sebuah karya, sehingga membuat kita menjadi lebih kreatif, inovatif, dan percaya diri. Begitu pula sebaliknya, karena media sosial juga dengan mudahnya kita ditipu oleh orang lain, mendapatkan atau menyebarkan berita hoax, dan dengan mudahnya membuli orang lain tanpa tahu kebenarannya bagaimana. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Detail modus dari tersangka penipuan online via WhatsApp. Tak hanya satu orang, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban investasi bodong grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Jadi memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif saat ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, pihak polisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Selain itu, menyebabkan kecanduan, tidak fokus belajar, dan masih banyak lagi. So, media sosial tergantung bagaimana kita menggunakannya. Menurut penelitian oleh Pew Research Center, yang tidak bisa hidup tanpa media sosial berusia 18 hingga 24 tahun. Yaitu sebanyak 51%. Tadi gue bilang di awal, digital minimalism. Kalau lo termasuk orang yang emang susah banget untuk lepas dari media sosial, coba deh untuk merubah hidup digital lo menjadi digital minimalism. Karena dari pengalaman gue sendiri pun, itu benar-benar worth it gitu loh. Gue jadi lebih bisa menghargai waktu, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia nyata. Kayak kumpul bersama keluarga, teman, dan bahkan melakukan me time seperti workout, nonton anime, makan, dan masih banyak lagi. Ya, terutama ke mental dan fisik sih. Jadi lebih damai, tenang, tentram gitu loh. Dan dari beberapa minggu lalu sampai sekarang, kayaknya udah hampir sebulan gue menjalankan ini dengan konsisten dan benar-benar merasakan manfaatnya. Ya, memang untuk melakukan hal ini tuh pasti awal-awalnya tuh kayak susah banget gitu loh. Cuma dari awal gue bereksperimen, mencoba-coba, ya alhamdulillah berhasil gitu loh. Ya intinya proses gitu loh. Proses gak akan ngehianatin hasil. Sing penting niat, oke? But kalau emang lo merasa kayak ketergantungan pada media sosial dan lo kayak, wah anjir nih gue main media sosial udah berlebihan, udah gak bener, apalagi kalau sampai kesehatan mental dan fisik lo kena gitu loh, atau terganggu cuman gara-gara media sosial, yap, lo harus berhenti sejenak atau setidaknya mengurangi gitu loh, mengurangi main media sosial demi menjaga kesehatan mental dan fisik lo. Menurut Edward Taft, ahli statistik asal Amerika yang muncul di film dokumenter original Netflix yang judulnya The Social Dilemma, there are only two industries that call their customer user illegal drugs and software. Kalimat tersebut menyadarkan kita bahwa produk teknologi dan obat-obatan terlarang memiliki efek samping yang sama, yaitu kecanduan. So, media sosial tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. My name is Alfi Saka. Thanks so much for watching and see ya.